Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Basto Dan Robo, dosen prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hairul. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana yang berbobot 3 SKS. Secara singkat, mata kuliah Hukum Acara Pidana mempelajari materi tentang hukum acara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan hukum acara pidana, mulai dari pengertian, ruang lingkup, asas-asas, tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, putusan hakim, dan upaya hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana ialah mahasiswa mampu memahami materi hukum acara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan hukum acara pidana. Kemudian, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran dengan menggunakan metode pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung pada mata kuliah yang saya ampuh. Metode pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung adalah suatu model yang dapat membentuk mahasiswa untuk mempelajari serta menguasai keterampilan dasar dan menempatkan sebuah informasi selangkah demi selangkah. Pembelajaran langsung tidak hanya menggunakan teknik ceramah saja, tetapi juga bisa menggunakan bentuk demonstrasi, praktik, maupun kerja kelompok. Selanjutnya, metode pembelajaran langsung diterapkan melalui 5 fase, yaitu fase pertama, menyampaikan tujuan perkuliahan. Pada fase ini, saya menyampaikan tujuan perkuliahan pada pertemuan pertama dengan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan yang berisi kehadiran, tata tertib, evaluasi, dan bobot penilaian, serta sumber referensi yang digunakan. Pada fase kedua, yakni presentasi materi yang diajarkan. Beberapa hari sebelum perkuliahan dimulai, biasanya saya mengirimkan materi perkuliahan, baik berupa e-book, PowerPoint, ataupun jurnal-jurnal ilmiah melalui aplikasi virtual class dan juga WhatsApp group dengan harapan mahasiswa dapat membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan. Selanjutnya, pada hari perkuliahan, saya akan menjelaskan materi perkuliahan dan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi. Pada fase ketiga, yaitu memberikan latihan terbimbing. Saya meminta kepada mahasiswa untuk membuat ringkasan materi dari judul buku yang telah saya berikan secara berkelompok. Selanjutnya, fase keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dalam proses perkuliahan, saya selalu berinteraksi aktif di kelas agar proses pembelajaran komunikatif dari 2 arah. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berdiskusi melalui WhatsApp group apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami dari materi perkuliahan. Dan yang terakhir, fase kelima adalah memberikan latihan mandiri. Saya meminta mahasiswa untuk membuat tugas individu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mata kuliah hukum acara pidana dengan contoh-contoh kasus yang telah saya siapkan untuk contoh kasus yang berbeda-beda setiap mahasiswa. Kemudian, tugas tersebut dipresentasikan pada jadwal yang telah disepakati. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Acara Pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali di mata kuliah Hukum Acara Pidana kita pada hari ini. Sehat selalu? Sehat. Baik, hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita pada minggu lalu.
merupakan pertemuan ke-10 ya, berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai surat dakwaan. Tetapi sebelum masuk ke materi surat dakwaan, saya perlu mereview kembali materi pertemuan kita pada minggu yang lalu berkaitan dengan pra-penuntutan. Begitu saya ingin mencoba mengukur sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi pertemuan kita yang minggu lalu berkaitan dengan pra-penuntutan. Masih ada yang ingat apa yang masih tersirat dalam pikiran Anda terkait dengan materi pertemuan minggu lalu berkaitan dengan pra-penuntutan? Ada Pak? Ya, silakan, Trin, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingat pada pertemuan lalu terkait dengan pra-penuntutan itu dimulai sejak adanya pemberitahuan dari penyidikan atau SPDP dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Nah, dalam hal ini bisa dimaknai bahwa pra-penuntutan ini adalah suatu proses yang dilakukan. Dalam hal ini jaksa melihat bagaimana perkembangan atau dalam hal ini melihat bagaimana perkembangan dari penyidik dalam menyusun berkas penyidikan tersebut. Jadi dapat disebutkan bahwa di sini jaksa melihat perkembangan kemudian melengkapi apa yang menjadi kekurangan dalam berkas penyidik kemudian disampaikan oleh jaksa penuntut umum kemudian dilengkapi oleh penyidik seperti itu. Oke, bagus. Alhamdulillah masih diingat ya materi pertemuan yang disampaikan pada minggu lalu. Baik, berbicara mengenai surat dakwaan ini cukup penting ya di dalam suatu perkara pidana karena surat dakwaan ini merupakan kelanjutan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian kasus perkara pidana ini diambil alih oleh penuntut umum dengan dimulai pada tahapan penyusunan surat dakwaan yang nantinya berkas ini akan dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Mengapa surat dakwaan ini menjadi penting? Karena surat dakwaan inilah yang menjadi dasar acuan awal bagi penuntut umum maupun hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan. Peran surat dakwaan ini dalam proses acara persidangan suatu perkara pidana itu sangat krusial. Karena disinilah titik awal yang menjadi penentu apakah penuntut umum mampu untuk membuktikan atau tidak perkara yang diajukan ke persidangan. Ya, tentu sebagaimana kita ketahui tujuan dari penuntut umum mengajukan perkara pidana itu ke persidangan adalah tentunya bagaimana agar supaya terdakwa ini dapat terbukti bersalah di depan persidangan. Nah, untuk itu kita perlu ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan surat dakwaan ini. Kalau pengertian secara konkret di dalam KUHP memang tidak dijelaskan apa itu surat dakwaan di pasal 1 ayat 1 KUHP itu tidak dijelaskan secara konkret. Tapi bisa kita lihat di dalam KUHP itu pada umumnya surat dakwaan itu diartikan sebagai sebuah surat. Namanya juga surat dakwaan, jadi bisa diartikan sebagai sebuah surat. Surat itu karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka disebut sebagai sebuah akta. Kemudian apa isi dalam surat dakwaan itu? Nah, dengan melihat isi dalam surat dakwaan itu kita bisa mendefinisikan, mengartikan apa itu surat dakwaan. Dakwaan itu memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa. Jadi gitu. Jadi di dalam surat dakwaan itu isinya apa? Rumusan tindak pidana. Ada pasal-pasal yang digunakan untuk mendakwa si terdakwa di persidangan nanti. Kemudian di dalam surat dakwaan itu pula berisi suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penyidikan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada tahap penyidikan, pra-penuntutan sampai dengan penyusunan surat dakwaan. Kesimpulan dari hasil penyidikan itulah yang dituangkan dalam surat dakwaan yang menjadi acuan bagi penuntut umum dalam pemeriksaan persidangan, karena apa yang menjadi hasil penyidikan itu dia akan dihubungkan dengan rumusan tindak pidana yang digunakan untuk menjerat terdakwa di persidangan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan. Itulah mengapa saya sempat katakan tadi bahwa surat dakwaan itu sangat krusial baik bagi penuntut umum maupun bagi hakim. Karena hakim memeriksa perkara hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Selanjutnya, dalam menyusun surat dakwaan perlu diperhatikan rambu-rambu penyusunan. Ada yang namanya syarat formil dan ada yang namanya syarat material. Ada yang tahu syarat formilnya apa? Ada Pak. Ya, silakan. Jadi
dalam suatu surat dakwaan yang berisi identitas dan juga tanda tangan daripada jaksa penuntut umum. Iya, betul. Jadi syarat formil ini penting, namanya syarat formil. Kalau syarat formil ini cacat, maka proses pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Hanya harus memuat identitas, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agar jangan sampai terjadi error in persona, kesalahan orang yang diajukan ke penuntutan persidangan. Makanya harus menjadi perhatian syarat formil ini mengacu kepada pasal 143 ayat 2 KUHP yang secara umum dapat dikategorikan bahwa inti makna dari pasal 143 ayat 2 itu adalah syarat formil itu harus memuat identitas. Meskipun di dalam KUHP itu tidak disebutkan secara langsung bahwa identitas, tapi kalau kita baca itu dapat disebutkan bahwa yang dimaksud pasal 143 ini adalah secara umum adalah identitas daripada terdakwa. Kemudian syarat material, ya tadi formil, ini materialnya. Material berkaitan dengan isi rumusan yang dimuat di dalam surat dakwaan. Acuannya sama, pasal 143 ayat 2 ke huruf B-nya. Dikatakan bahwa surat dakwaan itu harus dibuat secara cermat, jelas, ya. Uraiannya harus secara cermat dan jelas. Uraian cermat dan jelas seperti apa? Memuat mengenai locus dan tempus delicti. Apa itu locus dan tempus delicti? Ada yang tahu? Iya, apa itu? Locus itu apa? Tempat kejadian tindak pidana. Kalau tempus, waktu terjadinya tindak pidana. Betul, bagus. Syarat formil dan syarat material mengacu kepada pasal 143 KUHP. Ya, itu dipahami ya? Ya, mudah bisa diingat. Berikutnya adalah bentuk-bentuk surat dakwaan. Kalau di dalam KUHP, Anda mencari dari halaman pertama sampai belakang tidak terdapat penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk surat dakwaan. Tidak ada ya? Ya, Anda sudah baca KUHP kan? Tidak ada di dalam surat. Untuk mengetahui secara pasti bentuk-bentuk surat dakwaan ini, Anda bisa lihat di surat edaran Jaksa Agung. Nah, surat edaran ini dibuat oleh Jaksa Agung pada tahun 1993 untuk memberikan pedoman kepada penuntut umum yang berada di bawah pedoman Kejaksaan Agung agar terjadi keseragaman dalam surat dakwaan. Karena di KUHP tidak diatur bentuk-bentuknya seperti apa, maka oleh Jaksa Agung membuat suatu pedoman dalam bentuk surat edaran. Nanti bisa dicek surat edarannya, ya. Nanti dilihat saja surat edaran nomor 04 ya. Jadi ditelusuri saja bisa di-download, gampang mendapatkan. Dan ini juga saya sudah bagikan di virtual class ya. Iya, Pak. Sudah dibaca? Iya, Sudah. Oke. Baik. Kalau begitu saya ingin menguji apakah benar-benar sudah dibaca atau belum. Ada berapa bentuk surat dakwaan menurut surat edaran ini? Ada berapa? 5. Coba siapa yang bisa sebutkan? Apa? Dakwaan tunggal. Dakwaan apa lagi? Siapa lagi? Alternatif. Dan kombinasi. Ya, jadi menurut surat edaran ini surat dakwaan itu dibagi ke dalam 5 bentuk. Ya, pertama kita lihat dulu dakwaan tunggal. Apa ciri daripada dakwaan tunggal itu? Dakwaan tunggal itu hanya seorang atau lebih, bisa lebih terdakwa, tetapi perbuatan pidana itu hanya dilakukan cuma satu saja. Di sini saya berikan contoh, misalnya yang dilakukan itu hanya pencurian biasa, maka dalam rumusan dakwaan itu hanya pasal 362. Misalnya kasus pembunuhan, misalnya 338 saja, misalnya seperti itu. Soalnya ini mudah ya. Kemudian bentuk dakwaan yang kedua adalah dakwaan alternatif. Ada yang bisa menjelaskan dakwaan alternatif ini apa? Ada, Pak. Iya, silakan. Jadi dakwaan alternatif ini kita bisa melihat cirinya pada ada kata atau. Oh, jadi cirinya ada di kata atau. Jadi kita bisa memilih. Jadi namanya juga alternatif, berarti ada lebih dari satu pilihan. Makanya ada cirinya kata atau seperti itu. Baik, ya. Jadi benar apa yang disampaikan teman Anda? Dakwaan alternatif ini dibuat karena dalam menangani kasus terkadang penuntut umum menghadapi adanya ketidakpastian. Biar masih muncul keraguan-raguan dari penuntut umum, apakah pasal ini yang mau digunakan atau pasal ini yang mau digunakan. Kira-kira kalau saya pakai pasal 1 ini masih ada celahnya, bisa tidak terbukti. Kalau saya pakai yang ini juga ada celahnya, kira-kira. Nah, makanya dibuatlah dakwaan alternatif ini
ada terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Nah, lapisan itu berbentuk alternatif. Seperti yang dikatakan teman Anda tadi bahwa ini merupakan pilihan. Artinya tidak perlu dibuktikan satu persatu. Cukup menurut keyakinan penuntut umum maupun hakim memilih saja yang mana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti, maka pasal itu saja diuraikan di dalam tuntutan penuntut umum maupun dalam putusan hakim. Jadi langsung memilih saja. Ciri khasnya dakwaan itu biasanya menggunakan kata atau. Kemudian bentuk yang ketiga, ya, dakwaan subsidiaritas, subsidiary. Ya. Dakwaan subsidiary ini hampir sama dengan dakwaan alternatif tadi, terdiri dari beberapa rumusan tindak pidana atau rumusan pasal yang disusun secara berlapis. Tetapi yang membedakan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas ini adalah kalau dalam dakwaan alternatif tadi itu dipilih, mau yang ke satu, kedua, ketiga, langsung dipilih saja. Bisa langsung ketiga, bisa langsung kedua. Kalau dalam dakwaan subsidiary ini itu menggunakan dakwaan utama dan dakwaan pendukung. Ya, itu biasa disebut dengan dakwaan primer dan dakwaan subsidiary. Artinya apa? Ada dakwaan utama itu harus mencantumkan ancaman pidana yang tertinggi. Dakwaan subsidiarnya itu yang lebih rendah daripada ancaman primer itu. Nah, dengan maksud apa? Supaya jika dakwaan utama ini, dakwaan primer ini tidak terbukti, maka bisa beralih ke dakwaan subsidiarnya. Tetapi berbeda dengan alternatif tadi. Kalau alternatif kan bisa langsung dipilih. Kalau subsidiaritas tidak, harus berurutan. Dari dakwaan primer dulu, baru ke dakwaan subsidiar. Bahkan bisa lebih subsidiar. Jadi tidak mesti cuma dua, bisa lebih dari dua pasal yang dirumuskan. Seperti itu. Jadi sudah bisa dipahami perbedaannya? Bisa. Ya, jadi sama-sama lebih dari satu pasal, lebih dari satu tindak pidana yang disusun, tetapi proses penerapannya berbeda. Alternatif dipilih, kalau ini harus berurutan dari yang utama ke pendukung, dari primer ke subsidiary. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, bentuk dakwaan yang keempat adalah dakwaan kumulatif. Apa makna kumulatif? Ada yang tahu? Apa? Penambahan. Jadi dakwaan kumulatif itu adalah penambahan. Jadi ada beberapa tindak pidana yang didakwakan sekaligus. Nah, terhadap dakwaan yang didakwakan sekaligus ini harus dibuktikan satu persatu. Jadi ini sama dengan dakwaan alternatif tadi, susunannya sama, terdiri dari beberapa lapisan rumusan tindak pidana yang disusun secara berlapis. Hanya yang membedakan, kalau alternatif tadi kan dipilih satu persatu, mau pilih yang mana, satu, kedua, ketiga, ya. Tetapi kalau dakwaan kumulatif ini harus mulai dari ke satu dibuktikan dulu, setelah itu kedua, setelah itu ketiga, dan seterusnya. Kalau dakwaan alternatif tadi cukup memilih satu. Kalau kumulatif ini misalnya dia dikumulatifkan menjadi dua, ke satu dan kedua, maka dua-duanya harus dibuktikan. Makanya ciri khasnya menggunakan kata dan. Selanjutnya, bentuk dakwaan yang kelima. Ini dakwaan kombinasi. Apa itu makna dari kombinasi? Ada yang tahu? Apa? Gabungan. Betul. Penggabungan apa? Apa yang digabungkan di sini? Oke, gabungan dari bentuk dakwaan lain yang satu dengan bentuk dakwaan lainnya. Seperti yang diberikan contoh tadi, dakwaan subsidiar bisa dikombinasi dengan dakwaan alternatif. Ya, begitu ya. Dakwaan subsidiar bisa dikombinasi dengan dakwaan kumulatif. Seperti itu. Karena ini kombinasi, maka dalam penyusunannya menggunakan kata ke satu, kedua, ada primer subsidiar. Kalau seperti ini contohnya nih, dakwaan apa yang dikombinasikan di sini? Ada yang bisa? Kumulatif dan subsidiar. Ya, kumulatif dan subsidiar. Betul. Jadi kalau bentuk dakwaannya formatnya seperti ini, maka ini adalah kombinasi dari dakwaan kumulatif dan subsidiar. Betul. Itulah 5 bentuk surat dakwaan sebagaimana yang tertuang di dalam surat edaran jaksa. Nanti untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya bisa dibaca kembali itu surat edaran. Di dalam situ juga ada syarat formil, syarat materi yang mengacu ke KUHP, ya. Kemudian bagaimana teknis
penyusunan surat dakwaan di situ lebih lengkap jelas. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa membaca lebih jelas lagi setelah kuliah ini selesai. Di rumah ada waktu luang bisa diulang-ulang agar bisa memahami materi mengenai surat dakwaan ini, khususnya untuk surat dakwaan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Amelia. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin perkenalkan saya Amelia Kusina. Ada ingin saya tanyakan terkait dengan materi yang telah Bapak bawakan terkait mengenai surat dakwaan bawaan ini, surat dakwaan yang tunggal, kemudian ada juga surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidi, kumulatif, dan juga surat dakwaan kombinasi. Jelas bagaimana Bapak menjelaskan kepada kami semua mengenai wajib bentuk surat dakwaan tersebut. Jadi ini pertanyaan saya adalah ketika surat dakwaan alternatif dan juga surat dakwaan subsidi, jadi surat dakwaan yang pada dakwaan pertama tidak bisa dibuktikan dakwaan yang bisa beralih ke dakwaan berikutnya. Maka pada dakwaan kumulatif, ketika dakwaan pertama tidak bisa dibuktikan, apakah ini akan menjadi suatu dakwaan yang batal dihukum atau bagaimana? Sekian. Ya. Jadi apabila dalam penyusunan surat dakwaan kemudian diajukan di persidangan dan berdasarkan fakta persidangan terdapat dakwaan kombinasi, ya contohnya tadi dakwaan kombinasi yang mana yang pertama adalah subsidiar. Nah, subsidiar misalnya primernya tidak terbukti, makanya beralih ke subsidiar, tetapi di dalam subsidiar itu berisi dakwaan kumulatif, ya, ke satu, kedua. Tetapi yang terbukti misalnya hanya dakwaan kedua, dakwaan ke satu tidak terbukti, maka terhadap dakwaan tersebut terdakwa bisa bebas karena dakwaan subsidiarnya kumulatif. Sedangkan kumulatif itu harus bisa dibuktikan kedua-duanya. Nah, sedangkan seperti contoh yang Anda berikan tadi, salah satu dakwaan di dakwaan kumulatif itu tidak terbukti. Berarti sama saja dakwaan subsidiarnya ini tidak terbukti karena salah satu dakwaan dalam kumulatifnya yang berada di dakwaan subsidiar itu tidak terbukti. Maka konsekuensinya adalah hakim dapat membebaskan karena dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Itu bisa dipahami? Bisa. Ada lagi? Saya ingin bertanya, silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jika pada surat dakwaan tunggal dan juga alternatif itu hanya bisa memilih salah satu alternatifnya dan juga hanya satu tindak pidana, lalu bagaimana dengan surat dakwaan kumulatif dan kombinasi? Saya ambil sebuah contoh. Ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana, dalam hal ini disebut dengan concursus realis, maka dakwaan yang paling tepat digunakan itu apakah dakwaan kumulatif atau kombinasi, Pak? Terima kasih. Ya, terkait pengenalan dakwaan ini semua kembali ke penuntut umum, tapi melihat case-nya lagi secara rinci, ya, dari fakta-fakta hasil penyidikan, kemudian barulah penuntut umum dapat memutuskan. Artinya dapat menggunakan dakwaan kombinasi, dapat menggunakan dakwaan kumulatif. Tetapi untuk bisa menentukan secara rinci yang mana yang mau digunakan itu tergantung case-nya. Karena kita harus baca dulu secara rinci. Ini kira-kira akan harus ada analisa. Kira-kira kalau saya menggunakan dakwaan kumulatif, ada risikonya. Dua pasal ini harus dapat dibuktikan. Nah, kalau salah satu tidak terbukti, maka konsekuensinya bisa bebas, ya kan? Bisa bebas. Nah, kalau dakwaan kombinasi, ya bisa saja. Dakwaan kombinasi masih memungkinkan. Nah, tapi kalau penuntut umum ingin aman, biasanya dia akan menggunakan dakwaan kombinasi. Supaya ketika dalam persidangan fakta telah terungkap di persidangan dan dia akan mengajukan tuntutan, dia memiliki banyak choice. Jadi di akhir nanti ada tugas, ya, yang ingin saya sampaikan kepada Anda untuk dikerjakan di rumah secara mandiri. Tapi sebelum ke tugas itu, saya ingin mengecek lagi pemahaman Anda sejauh mana tentang surat dakwaan ini. Di sini saya sudah siapkan beberapa contoh surat dakwaan. Saya ingin Anda melihat surat dakwaannya, baru Anda tentukan ini bentuk surat dakwaan apa, ya. Ini bentuk evaluasi apakah Anda sudah paham materinya atau masih bingung. Perhatikan ya semua supaya bisa menjawab. Oke, bisa kelihatan? Ya, siapa yang menjawab? Ya, silakan. Dakwaan kumulatif. Oke. Berikut. Betul. Siapa yang menjawab? Dakwaan? Baik, terima kasih. Berarti dengan
contoh-contoh surat dakwaan yang saya tunjukkan ini, dengan melihat secara sepintas saja bentuk dan mode surat dakwaannya, Anda sudah bisa menentukan bahwa ini bentuk surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, ya. Artinya sedikit banyaknya Anda sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Tapi bukan berarti Anda berhenti belajar di sini untuk materi ini. Saya berharap setelah perkuliahan ini Anda kembali mereview materi ini. Kan di virtual class saya sudah bagikan materi PowerPoint-nya, ada jurnal-jurnal, artikel yang sudah saya bagikan juga, masuk surat edaran Jaksa Agung ini kembali dipelajari dan KUHP kembali dibaca untuk memperdalam materi dan pemahaman terkait dengan surat dakwaan ini. Sekarang kita ke tugas. Saya yakin Anda bisa membuat tugas ini karena tadi saya memberikan contoh surat dakwaan, ada kurang lebih 4 ya, 4 contoh surat dakwaan. Anda sudah bisa menjawab bentuk surat dakwaan dari contoh tersebut. Nah, tugas Anda di sini adalah, saya sudah membuat contoh kasus, saya sudah masukkan ke virtual class dan juga saya sudah share ke WA group contoh kasusnya. Dari contoh kasus itu Anda telaah contoh kasusnya, Anda pelajari, kemudian Anda tentukan ini tepatnya dirumuskan dalam bentuk surat dakwaan apa. Silakan Anda buat surat dakwaan. Ini tugas per individu ya. Jadi ada beberapa contoh kasus yang sudah saya share itu. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan contoh kasus yang berbeda-beda. Karena kalau sama contoh kasusnya bisa terjadi plagiasi saling konten ya. Jadi ada beberapa contoh kasus yang sudah saya bagikan. Nanti dilihat saja di daftarnya. Nama Anda mendapatkan contoh kasus apa, lalu Anda tentukan ini bentuk surat dakwaan apa, kemudian Anda susun surat dakwaan. Setelah surat dakwaannya selesai, silahkan Anda upload ke bagian tugas pada aplikasi virtual class ini. Saya akan periksa satu kali tugas itu dan itu akan menjadi nilai tugas buat Anda untuk mata kuliah hukum acara pidana ini, akan digabung dengan nilai-nilai tugas yang sebelumnya sudah diberikan. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak, jelas. Jelas ya? Iya, Pak. Saya kira sampai di sini materi kita untuk pertemuan ke-10 ini. Iya. Terkait dengan surat dakwaan, seperti saya katakan tadi, jangan cukup sampai di sini saja materinya, tapi dipelajari kembali dan dulu kembali. Kemudian dipersiapkan juga untuk materi minggu depan. Materi minggu depan di pertemuan 11 itu kita akan membahas mengenai prosedur pemeriksaan di pengadilan. Nanti beberapa hari sebelum pertemuan itu saya akan bagikan materi baik melalui virtual class maupun melalui grup supaya bahan Anda pelajari. Tapi tidak terlepas dari materi yang saya bagikan, Anda juga bisa mencari sumber referensi dari berbagai buku, kemudian dari internet, dari artikel-artikel ilmiah yang telah banyak dipublikasi. Silakan Anda cari di internet, ada banyak bahan-bahan yang bisa menjadi sumber referensi Anda terkait dengan proses pemeriksaan di persidangan. Kemudian berikutnya, jangan lupa sebelum kita menutup perkuliahan ini, Anda mengisi absen kehadiran di virtual class. Ya. Jadi absen kita melalui virtual class. Seperti yang disampaikan pada pertemuan pertama dalam penjelasan RPS kemarin untuk perkuliahan kita, bahwa kehadiran Anda, kedisiplinan Anda dalam mengikuti perkuliahan menentukan, ya, menentukan apakah Anda sukses berhasil menyelesaikan mata kuliah ini, baik Anda memperoleh pemahaman terkait dengan mata kuliah hukum acara pidana, ini tergantung daripada kedisiplinan Anda. Bukan hanya kedisiplinan untuk hadir di kelas ini, tapi kedisiplinan dalam membagi waktu Anda untuk belajar. Dalam segala hal, kunci keberhasilan seseorang yang pertama adalah disiplin. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya mengikuti perkuliahan. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Kami saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.